Oh ya, ini udah Oh iya. sekarang. Mm-mm. Ya, oke, silakan. Ya. Ayat keberapa, Ibu? Ayat satu, mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain shad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Ups, sadaqallahul. صدق الله العظيم. Oke, bacaannya sudah bagus, Bu Mili. Tadi mungkin ada beberapa yang ada kurang stabil sedikit ya. Panjang, kan kurang panjang dikit, apa tadi di. Tapi secara umum sudah baik. Oke, sekarang share screen silahkan dipresentasikan modul ajarnya yang dipilih. Belum ya Bu, ini ya Bu. Sudah Ibu. Ya, silahkan di yang kotak samping silang itu yang di pojok itu diklik. Ada kotak kan di pojok itu kan ada silang ya. Itu di sampingnya ada kotak. Di atas atas kiri, atas kanan. Nih. Ya. Mhm. Eh, Ya. Terus diperbesar bisa biar lebih besar tulisannya. Mana yang memperbesar? Nah, ini kurang diperbesar. besar ya Bu. Kecil banget. Nggak usah pakai PDF aja Bu, ini pakai anu aja. Yang Word aja. Ada ini oh, di sini. Sudah Ibu. Ya, ya silahkan topiknya apa, kelas berapa,
Oke. Dimulai dari salam, Ibu. Enggak, nanti aja. Ini menjelaskan dulu. Oke, ya. Modul ajar yang kami buat adalah yang berbasis Problem Based Learning atau PBL. Eh, saya kebetulan mengajar di TK, Ibu. Di jenjangnya pakai fase fondasi. Untuk temanya, saya ambil tata cara berwudu, kemudian ambil yang kelas B di semester genap. Dan Ngajar- kompetensi awalnya Ngajarnya di mana? TK. di TK Abad Logolelo, Ibu. Loko tuh kecamatan mana? Masuk mana nih? Kecamatannya Kukap, Kulon Progo, Ibu. Rogo. Oh, ya, Ya. ya, ya. Oke. Ya, silakan. Untuk kompetensi awalnya, peserta didik mampu memahami urutan tata cara berwudu yang benar. Ini, saya ambil sarana dan prasarana yang kami siapkan adalah ruang kelas, kemudian alat dan bahan, poster, tata cara berwudu, kemudian laptop dan proyektor, dan alat tulis. Dimulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan langkah-langkah dasar berwudu. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami tata cara berwudu yang benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami tulis juga ada KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Anak-anak dapat menyebutkan dan melakukan langkah-langkah dasar berwudu dengan bantuan visual. Dan yang kedua, anak-anak memahami tata cara berwudu yang benar dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebentar. Di tujuan itu, sebentar, Bu. Di Ya, tujuan itu apa katanya anak dapat menyebutkan langkah-langkah dasar berwudu. kan menyebutkan tuh C berapa itu? Menyebutkan. Itu C berapa? CP Kognitif B- tinggi. C itu kognitif. Kognitif keberapa tuh? menyebutkan kognitif kedua apa ya, Bu? Saya lupa, Ibu. Menyebutkan CP kompetensi apa ya? Ya C1 sampai C6 bisa diingat. C1 mengetahui atau menghafal tuh C1. Oh, C2 memahami. ya, Ya, C3 apa C3? memahami, menyebutkan belum ya, Bu? Ya, menerapkan. Oh, C4 menganalisis. ya. C5 menilai. Ayo, It- C6 Itu mengkritik. di capaian, Bu? Enggak, di tingkatan kognitif. Dulu pas pendalaman materi kan ada tuh. Tingkatan Oh kognitif. iya, ya, Bu. Hmm. Tingkatan kognitif C1 sampai 6. Nah, C1 sampai 3 itu masuk kategori low. Hmm, Padahal diarahkan untuk apa? Hot ya, higher order lebih, skills. ya. Itu sampai kepada tahapan yang lebih tinggi, analisis, penilaian dan mengkreasi. Hmm, Apakah PAUD gak bisa sampai ke tinggi? Bisa. Ya tentu sesuai dengan ya. tahapan usianya, tapi bisa. Pas itu menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan ya, Bu. Ya, Pak anak PAUD bisa. ya sesuai dengan tahapan usianya tentu dipilihkan aktivitas yang yang sesuai ya. Analisanya anak kan tidak sama dengan analisa orang dewasa. Ya. Nah, jadi di tujuan pembelajaran itu silakan nanti ditingkatkan, tidak hanya low tapi harus tinggi ya Bu ya. Menerapkan itu. Ya, Lebih ke menerapkan, Ibu.
menerapkan tuh C3. Hmm. Oh, menganalisis. Ya memang materinya memang eh, apa ya? Mungkin lebih ke menerapkan, tapi kan bisa di bagaimana enak mengkreasi ya dengan konsep yang sudah disampaikan Bu Guru, dia mengkreasi tentang aktivitas kegiatan wudhu dalam bentuk karya, bisa juga untuk anak PAUD. Karya mungkin dia mau menggambar, mau mau dengan Menyusun puzzle. saja. Ya. Ya oke lanjut yuk. Jadi yang jelas untuk tujuannya silahkan masih bisa ditingkatkan lagi untuk lebih biar lebih tinggi lagi. Ya Oke. lanjut. Ke pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna berarti anak-anak tidak hanya tahu bagaimana cara berwudu, tetapi juga memahami alasan dan makna di balik setiap langkah-langkah wudhu. Anak harus dapat menjelaskan secara sederhana mengapa setiap langkah penting dalam proses berwudhu. Itu yang kami ambil, Ibu. Kemudian di pertanyaan pemantik, yang nomor 1, apa yang kita lakukan pertama kali sebelum berwudhu? Yang kedua, siapa yang sudah tahu urutan berwudhu? Dan yang ketiga, ada berapa urutan tata cara berwudhu? Mungkin perlu Nah, dievaluasi, Ibu. selain pemantik itu kalau mau ke tingkat yang lebih tinggi HOTS itu kata tanyanya perlu ditingkatkan juga. Kalau apa, Ya. siapa, ini kan jawabannya kan hanya singkat ya. Dan itu Iya, jawabannya cuma nanti C1, C2. iya. Ya, C1, C2 itu apa, siapa. Ya. Kalau yang C456 kata tanyanya apa? Bagaimana ya? Nah, bagaimana? Bagaimana? Apa? Nah, mengapa anak-anak kita harus berwudu? Oh Mengapa ya, sebelum sholat harus berwudu? lebih Bagaimana? tinggi. Iya. Ya. Oke. Ya apa pertanyaan apa siapa boleh nggak apa-apa tapi harus itu sebagai tangga awal boleh tapi jangan Ya. berhenti di situ tapi ditingkatkan lagi mengapa bagaimana. Oke. Ya. Terus lanjut. Ya. Untuk persiapan pembelajarannya, itu yang pertama, guru menyiapkan video tentang tata cara berwudu. Kemudian yang kedua, guru menyiapkan poster atau gambar urutan berwudu. Kemudian selanjutnya menentukan metode pembelajaran. Metodenya adalah pemaparan materi, kemudian tanya jawab. Model pembelajarannya adalah PBL. Kemudian menyusun instrumen penilaian yakni dengan asesmen formatif dilakukan saat kegiatan berlangsung. Di antaranya saya pakai checklist, hasil karya, kemudian anekdot, dan asesmen sumatifnya laporan perkembangan di akhir semester Lanjut ke langkah pembelajaran dan mengelola kelas. dan ya di Untuk kegiatan kegiatan, ya gimana Ibu? Kegiatan pendahuluan kurang lebih 10 menit. Guru membuka pelajaran langsung ke dengan inti salam. langsung ke intinya coba Oh, ke inti. Ya. langsung ke inti praktek mengajarnya seperti apa ya langsung dipraktekkan dalam kegiatan mengajar. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang tata cara berwudu. Yuk, sebelumnya Bu Guru mau bertanya, siapa yang sudah pernah melihat atau melaksanakan berwudu dengan sendiri? Kemudian yang kedua, eh, bagaimana urutan atau tata cara berwudu yang benar menurut anak-anak? Kemudian untuk belajarnya kita nanti dibagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada Mbak Anin, Mbak Aisyah, dan Mbak Ila. Kemudian kelompok 2 ada Mas Tama, Mas Nizar, dan Mas Royan. Kelompok ketiga nanti ada Mas Hafiz, Mas Eza, dan Mas Hana.
Yuk sekarang dibagi tiga kelompok, guru bagi, sudah dibagi kelompoknya. Silakan masing-masing untuk mengambil alat tulisnya, yaitu berupa pensil. Bu guru bagi untuk LKPD-nya yaitu sebuah gambar. Silahkan nanti ada beberapa gambar yang menunjukkan urutan berwudu. Dan silakan kerjanya hari ini anak-anak adalah mengurutkan urutan berwudu dengan cara memberi angka. Angka satu dan seterusnya sampai semuanya terisi dengan angka. Saling kerjasama ya anak-anak untuk belajarnya hari ini. Silakan bekerjasama dengan teman-temanmu sekelompoknya. Nanti ada yang menulis, nanti ada yang berdiskusi sama teman-temannya. Silahkan. Dan nanti belajarnya Bu Guru kasih waktu sekitar 10 menit. Oke. Kalau sudah selesai, nanti silahkan satu-satu, satu per kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas bersama teman-teman kelompokmu. Yuk sekarang kelompok yang pertama, kelompoknya Mbak Aisyah. Yuk sekarang semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, terima kasih. Sudah bagus ya Mbak Aisyah dan teman-temannya. Ya, selanjutnya kelompok kedua. Mas, kelompoknya Mas Hafiz, silakan maju ke depan. Silakan dipresentasikan hasil kerjanya sama teman-temannya. Ya, Alhamdulillah, semuanya hari ini bisa belajar dengan tertib dan semuanya pinter semua untuk belajar tata cara urutan berwudu. oke, Ya, baik. nanti Mbak, ya, cukup. Ibu. Ya, cukup. Kita diskusi dulu. Apa nih hasil karya anak atau apa? Bentuknya apa hasil karyanya? Mengurutkan tadi ya, hasil Ini, Bu. karya. Oh, Tapi kurang jelas gambarnya. iya. Kan Ini ya. dibantu buku dengan memberi angka, Ibu. Ini untuk kelas apa nih? Kelas A, B, Ini setara dengan kelas B. Saya ambil kelas B, Ibu. kelas B. Iya. Coba sebenarnya kalau ngajari anak wudhu itu yang paling gampang gimana ya Bun ya? Ngajarin Sebenarnya kalau anak. untuk dasar ya, Bu, cuma di kelas A sebenarnya. Dimulai dari kelas A. Mm-mm. Tapi ini saya ambilnya di kelas B yang agak apa? Biasanya anak-anaknya mudah diatur. Ya, nggak apa-apa kelas B. Tapi cara untuk ngajari yang paling efektif itu gimana caranya nih? Kalau dengan gambar begini kira-kira Terlalu mudah? Atau eh, gimana, Ibu? kurang eksploratif ya jadinya. Kurang, ya kayaknya iya. Kurang Saya juga eksploratif. Jadi kurang menendang gitu ya, Bu. Kurang ya menantang iya, itu. kurang menantang, kurang nendang, kurang Iya. akan belajar melalui bermain. Nah, belajar melalui bermain. Mungkin malah langsung praktek saja, misalnya Oh, begini. berarti lewat demonstrasi ya, Ibu? Nah, demonstrasi langsung dia praktek semuanya, misalnya. Iya. Praktek semuanya, dilihatkan video dulu, praktek semuanya kan dia harus mengalami langsung. Kalau ini kan dia tidak mengalami ya, kalau dia nulis satu, dua, tiga kan dia tidak mengalami. Oh iya. Dia tidak melakukan langsung. Padahal anak itu dia harus berpraktek langsung. Dia kan anak itu kan sangat anu ya realistis. Dia harus apa nih konkret. Nah, konkret konkret dialami langsung. Iya. Jadi kalau hanya nulis satu, dua, tiga menjadi tidak konkret. Itu kemarin saya sempat anu Ya Ibu kalau di ini sekedar tambahan itu apa? PBL bukan ya, bukan demonstrasi itu. Saya kemarin sempat di salah itu sama bu guru pamongnya itu. Harus bentuknya Ya LKPD itu Bu, gimana Bu? iya LKPD kurang pas juga untuk anak itu. Iya. Ya, ya fokusnya pada
Kalau PBL itu kan problem ya, apa PBL problem Ya, based learning. problem. Iya, Berarti harus berangkat dari permasalahan kan. Apa masalahnya? Berangkat dari problem, masalah. Permasalahannya apa? Anak-anak belum bisa melaksanakan wudhu dengan baik dan benar. ya. Nah, itu kan permasalahan. Nah, sekarang apa Iya, solusinya? Ya, bagaimana ngajari anak untuk bisa melaksanakan wudhu secara baik dan benar. benar. Nah, ini harus ada sentuhan, harus praktek langsung. Hmm. Anak harus mengalami langsung. Berarti nanti ditambahi, Bu? Yang utama justru yang praktek langsungnya ini. Kalau ini hanya hiburan saja itu. Yang Hmm. nulis satu, dua, tiga itu hanya hiburan saja, bukan bukan model, bukan metode yang utama. Misalnya di akhir, yuk, ini ada di akhir, ada ini dia suruh apa? Coba urutkan. Demonstrasi. Tapi ngajari sendiri untuk anak bisa wudhu kan metode ini kurang efektif rasa-rasanya ya. Iya. Dia tidak melakukan, ya kan Bu? Dia tidak melakukan langsung kan hanya melihat saja. Iya. Padahal dia harus merasakan langsung bagaimana Mm-mm. eh, Membasuh muka. wajah, membasuh ini sampai di mana, oh kurang belakang, oh ini ya itu harus ngalami langsung. Tangan harus dia ngalami langsung. Hmm. Membasuh tangan Oke. kanan 3 kali, tangan kiri harus mengalami langsung. Tuh, jadi Oke. ya untuk anak yang lebih besar mungkin. Kalau anak PAUD dia harus konkret Wujud nyata. dengan wujud nyata, dialami langsung, Iya. disentuh, akan ya kan gitu. Iya. Nah, oke. Jadi silahkan nanti bisa dikembangkan strateginya. Maka metodenya mungkin boleh video, ada video diamati. Setelah mengamati video, praktek langsung. Satu temannya jadi keran, satunya wudhu, nanti bergantian satu jadi keran lagi, dia jadi saya yang jadi keran ini sambil mengamati temannya nih wudhu, Oh iya. Oke, di Bu. berbaris dua-dua Ya. berhadapan-hadapan, yang satu jadi kerannya, yang satu berwudhu. Yuk, sambil Tadi mengamati, bermain peran ya, Bu? ya bermain Ber- peran. Nah, iya. bergantian satu lagi jadi kerannya, satu lagi berwudhu langsung. Nah, mungkin itu akan lebih mengenal. Dan setelah itu berkarya. Coba sekarang ekspresikan pengalamanmu tadi dengan sediakan berbagai macam, bisa kertas, bisa Langsung. pulsa, bisa apa. Dia mengekspresikan pengalaman hari itu dengan boleh melukis, boleh dia pakai apa nih plastisin. Dia gambar orang sedang berdiri mau wudhu atau dia gambar kamar mandi tempat wudhu, dia gambar apa terserah ekspresi dia seperti apa. Nah, itulah dia berkarya. Jadi membuat membuat karya yang menggambarkan pengalaman hari itu tadi. Nah, dia imajinasinya macam-macam. Orang wudhu bisa wudhu di rumah, di sumur, di masjid, di sungai, di apa boleh kan semuanya. Silahkan dia ada gambar kolam, gambar ini, gambar ini. Itulah kita buka wawasannya, kita buka dunianya, tidak hanya mungkin satu gambar, satu pilihan, tapi banyak pilihan yang dia bisa pilih untuk berkreasi. Oke, Bu Utami, waktunya sudah cukup nih. Ya, jadi sementara cukup. Masih kurang nih sebenarnya. Teorinya teori apa, Bu, yang digunakan? Teori belajarnya, Bu. Teori belajarnya teori apa nih? Ini saya pakai teori behaviorisme. Nah, jangan behavioris. Kalau TK itu, Apa, Bu? kalau behavior itu nanti stimulus respon, nanti reward punishment gitu ya. Hmm. Pengalaman Kalau nyata berarti ya.
Ya reward punishment itu sekolah militer itu nanti dihukum kalau nggak bisa gitu. Ya PAUD itu harus konstruktivisme. Oh, Ya sekolah konservatisme. pendidikan itu lebih ke walaupun itu dulu ya itu tapi itu teori-teori lama ya, teori yang baru konstruktivis. Anak itu akan bertumbuh sendiri, membangun ilmunya sendiri, membangun pengetahuannya sendiri, asal diberi fasilitas yang memadai, disediakan alat kegiatan main yang beraneka ragam, dia akan bergerak sendiri. Oke, oke, ya saya kira gitu ya Bun. Gambar dan lain-lain boleh silakan sebagai pelengkap, tapi yang utama justru tadi anak harus mengalami langsung. Oke. Ya, anak PAUD ya, jadi anak PAUD ya harus harus mengalami langsung. Kalau perlu ya pakai air langsung. Iya, Peratan ya nggak apa-apa, dia seneng kan. iya. Ya basah-basahan nggak apa-apa untuk berlatih berwudu tadi. Baik, sementara cukup Bu Utami. Ya, silahkan nanti setelah ini menulis surah Al-Fatihah. Iya, Kalau Ibu. kalau sudah nanti dikirim di di foto, dikasih nama jangan lupa tulisannya. Terus dikirim aja. Ditampilkan di sini, Bu. Enggak, Ibu keluar aja dari Zoom. Oh, Nanti kalau sudah selesai nulis di foto, dikirim, kasih kirim nama. via WhatsApp. Ya. Ya. Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Iya. Ya, oke. Oke, silakan bisa Ini sudah, Ibu. Sudah cukup? terus dulu. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak ya, Ibu ya atas masukannya dan pengarahannya dari Ibu. Semoga Ya, saya nanti dapat lebih baik lagi dalam membuat modul ajaran maupun RPP-nya. iya. Oke, Ya. pokoknya untuk PAUD anak harus aktif mengalami langsung. Jangan untuk LKPD itu sebenarnya untuk anak juga kurang ya, beda Saya juga bahasa. ya kemarin. Tapi kok banyak persepsi Bu saya, jadi harus saya ada bingung Ibu. Harus menyesuaikan dengan yang SD. Waduh, nih SD nggak bisa disesuaikan dengan TK. Beda, beda. Iya, Ya udah misalnya diminta LKPD, ya LKPD tapi aktivitasnya sih LKPD hanya tambahan saja, tapi lebih ke ke bagaimana praktek. Iya, mengalami praktek langsung. langsung. Ya. Oke. Ya, Oke, baik. Kita terima kasih Ibu. Ya. akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih silahkan bisa undur diri rekamannya nanti jangan dimatikan langsung nanti Ini Bu yang recording. di stop. Di stop tutup. Ya. Oke,